Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi di titik balik perubahan malam ini. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Kalau Ale dari Jakarta apa nih? Wah, ngantuk, Om. Sampai jam berapa di Semarang? Sampai ini pagi. Oh, langsung malam langsung tolak. Iya, langsung cus. Langsung cus tepar, guys. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin kembali program kita. Ini titik balik perubahan ya, gantinya yang tadi pagi. Ini Boleh. apa? Iya. Maunya apa? Aku mau. Kita lanjutin ya. Jadi berbeda dengan kesombongan bawaan ego. Kecerdasan sejati adalah kualitas kesadaran, kemawasan, dan tidak harus dilawan karena esensinya non-linear. Kemarin tak jelasin itu apa maksudnya non-linear itu apa gitu ya. Nggak tahu kalau udah lupa lah. Jadi linear non-linear itu nggak bisa diperlawankan karena linear itu bagian dari non-linear. Modelnya kan gini, ini linear, ini non-linear. Ya, jadi bukan untuk diperlawan-lawankan. Seperti itu. Akan tetapi kecerdasan dimanfaatkan oleh ego dalam ekspresinya sebagai pikiran. Tentunya ini pikiran yang lower mind atau higher mind yang kemudian menjadi dan membantu dorongan ego untuk bertahan hidup. Dengan demikian, ego benar-benar memanfaatkan pikiran sebagai kamuflase dan menjadi tersembunyi dalam konstruksi cerdasnya. Seperti itu. Kemudian pengakuan ini menjelaskan mengapa ego menyamar sebagai agama dan meruntuhkan kebenaran spiritual
telah menjadi pusatnya dominasi terhadap budaya-budaya besar untuk waktu lama dan mengakibatkan kematian jutaan orangnya. Jadi untuk apa ya, perjalanan ego di dalam masyarakat itu terlihat ya, terlihat secara historis, yaitu ketika terjadi konflik antara uh, yang apa namanya, konflik budaya ya, yang awalnya itu budaya spiritual lalu menyamar sebagai agama. Ini ngeri juga ya. Di penyebaran agama melalui medan kesadaran 400 itu sama saja dengan penyebaran ego yang sampai hari ini ya masih terus berlangsung. Seperti itu. Kemudian kegigihannya, ego primitif dalam diri manusia disebut sebagai inti narsisme. Disebut sebagai inti narsisme gitu ya. Jadi pada ego itu kan sebenarnya inti dari ego itu fragmentasi kan. Jadi mengatasi ego tanpa memahami sifat fragmentasi itu orang mungkin. Makanya dari peta kesadaran itu sangat-sangat berguna. Karena setiap level itu menunjukkan tingkat fragmentasi. Memang yang paling dalam keterfragmentasian itu adalah dimensi ketiga. Ini yang paling dalam. Dimensi ketiga. Itu. Tapi kalau kita lihat pada level kalibrasi di bawah 200 itu, atau di dasar neraka ya, ego menunjukkan kegigihan primitif dari kepentingan diri sendiri. Jadi betul-betul ujung dari fragmentasi itu dimensi ketiga. Dia orientasinya hanya kepentingan dirinya sendiri, tidak mempedulikan hak-hak yang lain. Jadi fragmentasi sampai ke sana gitu. Dan menganggap yang bukan dirinya sebagai musuh dan pesaing, bukan pendamping. Nanti di 400 baru mulai ada pendamping. Tidak ada yang lebih mematikan daripada ego yang dijadikan agama. Jadi secara spiritual itu ego, lalu kemudian benaran ego ini telah menjadi budaya misalnya. Wah, itu betul-betul luar biasa nanti daya rusaknya kepada kemanusiaan. Ya termasuk konflik-konflik hari ini.
baik konflik antar personal maupun konflik antar negara, ya nggak ada kok konflik agama itu. Konflik ego dengan ego. Jadi konflik-konflik hari ini itu sepanjang sejarah manusia itu adalah konflik ego versus ego. Jadi bukan apa namanya ya. Jadi ego versus ego. Ego versus ego. Tinggal ego yang pertama ini mewakili negara X versus negara B, ya sama. Ego versus ego. Kemudian sementara ego secara rutin menikmati pujian untuk bertahan hidup. Mari saya jelasin gitu ya, bahwa pokoknya kalau pendasaran alam atau pendasaran pribadinya itu hanya alam tampak, maka memang hanya ego yang ada gitu. Bahkan ego ini pintar. Dia membawa-bawa nama Tuhan sebagai klaim dari posisinya. Jadi ego itu membawa-bawa nama Tuhan untuk klaim posisinya. Tentu saja klaim benar. Posisi yang lain itu dieliminasi. Dan itu nggak bakal selesai gitu. Ego itu hanya digantikan ya, bukan dikalahkan. Ego itu hanya digantikan oleh kehadiran ilahi sebagai diri. Dan tentu saja mengganti ego dengan keilahian itu tidak bisa serta-merta. Itu adalah proses transformasi. Itu adalah proses transformasi personal, sebuah pertumbuhan ya, pertumbuhan minad dulumat ilan nur. Dia sebuah pertumbuhan. Nggak bisa kok. Ayo jangan pakai ego ya. Semua, ayo semua pakai S besar. Nggak pernah transendensi, nggak pernah progresif kok. Tiba-tiba nggak boleh pakai S kecil ya. Harus pakai S besar. Ayo non-dual, non-dual. Nggak bisa begitu itu. Nggak bisa. Jadi hanya keilahian yang bisa menggantikan itu. Dan hanya keilahianlah harapan satu-satunya kemanusiaan. Ya. Jadi dalam situasi kehidupan yang katakan kacau, pemahaman mengenai kehidupan yang kacau, situasi dunia atau pengalaman dunia yang sakit, satu-satunya harapan kemanusiaan itu adalah keilahiannya. Makanya orang tua nggak usah eman-eman duitnya itu. Orang tua nggak usah dieman-eman duitnya. Depositonya dibongkar dulu. Buat transformasi gitu. Biar anaknya diikutkan transformasi. Nggak bisa ini. Bang, anak saya langsung bang ya, tak kirim ke Semarang. Ngapain? Biar langsung non-dual. Nggak bisa gitu. Jadi nggak usah buka pom bensin mini dulu, udah itu udah. Udah uangnya celengannya dipecah dulu.
langsung daftar ke Mas Caming, Bang Dani. Harus dimulai segera, gitu ya. Harus dimulai. Begitupun untuk para suami, udah istrinya udah langsung daftarin, mayo mah. Soalnya tidak ada yang menjadi harapan satu-satunya untuk keluar dari penderitaan, untuk keluar dari nerakamu, kecuali bersinarnya keilahianmu sendiri. Kamu jangan ngikat saya mulu, ngancam mulu. Pak, pas kalau nikah lagi ya, saya gimana nasibnya? Kan gitu. Ya betul, dana buat nikah lagi, kasih buat istri, buat belajar. Gitu ya, Bang Abdul. Ya ini ada Bang Abdul nggak sih? Kayaknya kurang seru kalau nggak ada Bang Abdul nih. Mana Bang Abdul? Tidak ikut. Nggak seru kalau kurang. Jadi TBP itu seperti pucat. Kalau tanpa ada Bang Abdul. Oh, Alhamdulillah ada Bang Abdul. Ne kampare kunil Abdul. Wonge teko. Wonge teko. Baiklah katanya. Jadi pokoknya uang hasil jambu mente, ini kan masih jambu mente ini kan diraha ini kan. Udah dicairkan lah itu ya. Untuk program transformasi pendasaran diri. Minadul umat ilan nur. Ngarai bojong jalo hadiah entel oh saiki. Wah, jambu tidak ada buahnya. Ya, jambu tidak ada buahnya ya. Mau diapain lagi nih harus minta beasiswa kalau nggak ada buahnya. Harus minta beasiswa itu. Jadi gitu. Ini penting ya. Pokoknya untuk orang tua nggak usah mikirin apa ya warisan terbaik bagi anak-anak. Warisan terbaik bagi anak-anak adalah keilahian mereka plus tanah 3 hektar. Nah, ya kan? Emas 2 kilo, deposito, pom bensin 10. Itu warisan terbaik bagi anak-anak. Keilahian mereka dan pom bensin. Oke. Jadi ego itu hanyalah penerima energi kehidupan dan bukan asalnya. Sebagaimana yang diyakini oleh ego itu sendiri. Jadi dalam hal ini, ego itu menghasilkan pengetahuan palsu. Nah, setelah MTLOC dikira selesai belum? Nah ini laporan dari yang sudah-sudah. Masih ada tiket PP dari rumah ke Semarang. Masih ada biaya tinggal di Semarang dan lain-lain. Jual koin kriptonya udah. Jualin. Ini panjang soalnya ya. Panjang ini. Panjang. Tetapi memang kalau mampu ditempuh, hasilnya kelihatan. Kalau keilahian sudah moncer, kalau keilahian itu sudah itu udah dia bekerja sendiri.
Jadi coba kita lihat, hanya diri yang hanya keilahian yang membuat ego mampu menghidupi dirinya sendiri. Ego hanya penerima energi kehidupan dan bukan asalnya. Tetapi ego meyakini bahwa dia adalah asal dari energi kehidupan. Dalam hal ini berarti kan ego ini menghasilkan pengetahuan palsu. Menghasilkan pengetahuan palsu. Tersingkapnya pengetahuan palsu atau terungkapnya pengetahuan palsu dan sekaligus tersingkapnya kebenaran itu namanya kasaf. Ya, itu namanya kasaf. Kasaf. Jadi salah satu kompetensi manusia Indonesia itu nanti dia bisa kasaf. Ya anniversary kasih hadiah MTLOC. Sip. Maksudnya jadi kalau kita bisa mengungkap watak-watak ego yang menghasilkan pengetahuan yang salah dan bisa menyingkap kebenaran yang benarnya dari ego tadi, itu namanya kasar. Seperti itu. Ego yang cerdas mengekspresikan keagungan batinnya. Bahaya. Jadi ego itu bisa cerdas, ya. Semakin nggak ditransformasi, semakin cerdas dia. Nah ini ngeri nih laporan. Tetapi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan untuk terus belajar setelah MTLOC, dari situ menjadi berdaya. Dulu ditanyain, uang belanja aja udah keringat dingin. Sekarang sudah bisa beli tiket kereta, ya. PP sekeluarga. Tahun depan beli keretanya, bukan lagi tiketnya. Langsung beli saham keretanya. Jadi ego ini dia kalau tidak ditransformasi, maka dia akan mengukuhkan dirinya sebagai keilahian palsu. Seperti itu. Ini berbahaya. Uang 5,5 juta kok di eman-eman. Ini ada bahasa Muna ya. Ego ini garano pande no fololuya. Kota gamel ego ini ya. Lihat uangnya eman, iya itulah ya. Lihat uangnya eman gitu. Emang harus dimulai kok. Harus dimulai. Soalnya kan anak-anak itu nggak ngerti dia. Anak-anak itu nggak ngerti ya. Jadi kalau nggak dicemplungin nanti tarsok-tarsok. Kebanyakan tarsok-tarsok tahu-tahu udah 2025 lagi. Kan besok udah berakhir nih, 2023 kan. Ego belum berhasil ditransformasi. Masih menjadi pendasaran diri. Ya mau diapa gitu. Oke, saya kira itu dulu ya. Ini karena masih ngantuk, mau lanjut tidur dulu. Terima kasih, selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar, terima kasih teman-teman. Mengingatkan ya, insya Allah mentoring LOC bulan ini tanggal 22 sampai 24 Desember ya. Dan bagi teman-teman yang mau ikut kelas umum parenting, conscious parenting, itu insya Allah kita 1 Januari ya, tahun baru. Dan bagi teman-teman yang mau partisipasi urunan Zoom, bisa japri ya. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.